Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap terjaga kesehatannya. Mari kita ikuti anjuran dari pemerintah untuk lockdown, stay at home, berdiam diri di rumah. Tapi kita tetap produktif untuk melakukan pembelajaran secara daring. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Feli akan memberikan materi terkait dengan istilah-istilah di dalam perekonomian kita. Ada 3 istilah yang ingin Bu Felia bahas nih kepada kalian. Yang pertama adalah inflasi, yang kedua adalah redenominasi, dan yang ketiga adalah centering. Nah, mungkin di antara ketiga istilah tersebut kalian lebih familiar dengan kata inflasi ya, karena inflasi sudah pernah Bu Felia jelaskan sebelumnya. Jadi, Bu Felia jelaskan untuk yang pertama, yaitu inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga suatu barang secara terus-menerus dan berlaku secara umum. Itu adalah penjelasan dari inflasi. Terus contoh dari inflasi apa ya? Nah, salah satu contoh dari inflasi adalah kenaikan harga BBM. Misalnya nih, harga BBM yang awalnya 5.000 naik menjadi 7.000. Nah, kenaikan harga BBM ini berlaku secara terus-menerus. Jadi, tidak hanya berlaku di bulan ini aja, kemudian bulan depan turun. No, itu bukan inflasi, tetapi disebut inflasi jika berlaku secara terus-menerus. Tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi, itulah inflasi. Selain itu, inflasi juga berlaku secara umum. Artinya, tidak hanya berlaku di daerah-daerah tertentu, tapi berlaku di semua daerah se-Indonesia. Itu yang dinamakan berlaku secara umum. Sehingga kenaikan harga BBM itu dapat dikatakan sebagai contoh dari inflasi. Karena ketika harga BBM naik, kenaikan harga BBM itu juga dapat mempengaruhi kenaikan harga-harga barang lain seperti harga sembako dan lain sebagainya. Cukup mengerikan bukan? Nah, itu adalah permasalahan di dalam perekonomian, salah satunya yaitu inflasi. Dan yang kedua adalah redenominasi. Apa ya pengertian redenominasi? Redenominasi itu adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Mudah dimengerti tidak penjelasan tersebut? Oke, atau Bu Feli langsung kasih contohnya nih ya. Misalkan kalian punya uang 10.000. 10.000 nolnya berapa? 4 kan? Nah, jadi uang 10.000 milik kalian itu tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan redenominasi dengan memangkas 3 nol di setiap mata uang. Nah, jadi 10.000 yang kalian punya ketika ada redenominasi itu menjadi berapa? 10 rupiah. Karena 3 nolnya dipangkas. Karena yang awalnya 10.000 punya 4 nol, itu dipangkas 3 menjadi 10 rupiah. Kok jadi lebih murah ya? Rugi dong. Awalnya kita punya 10.000, kemudian ada redenominasi jadi 10 rupiah. Kira-kira dengan adanya redenominasi tersebut bikin masyarakat menjadi rugi nggak? Tidak. Karena redenominasi itu hanya menyederhanakan nilainya aja tanpa mengubah nilai tukarnya. Masih bingung? Oke, Bu Feli contohkan sekali lagi. Uang 10.000 yang kalian punya ketika ada redenominasi kan dipangkas nih menjadi 10 rupiah. Jika uang 10.000 tersebut bisa membeli bakso 1 bungkus, maka ketika ada redenominasi dari pemerintah, harga bakso yang awalnya 10.000 juga ikut turun menjadi 10 rupiah. Artinya hanya penyederhanaan aja, tidak terpotong nilai tukarnya. Jadi yang awalnya bakso 10.000 berubah juga menjadi 10 rupiah. Jadi itu tidak merugikan kita. Intinya sama aja sih, cuma penyederhanaan aja. Ada banyak tujuan dari redenominasi yang diwacanakan oleh Bank Indonesia. Salah satunya adalah yaitu penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih ringkas sehingga bisa menguatkan nilai mata uang. Itu sih salah satu tujuannya. Nah, istilah yang ketiga atau yang terakhir adalah centering. Nah, centering ini nih yang menurut pribadi Bu Felia sangat-sangat menyerikan dan pernah terjadi dulu.
Jadi senering itu adalah pemotongan nilai mata uang tanpa diikuti oleh penurunan harga. Jadi senering itu adalah lawannya dari redenominasi. Kenapa bisa dikatakan lawan? Ya, karena ketika ada kebijakan senering dari pemerintah, misalkan kalian punya uang 10.000, kemudian ada kebijakan senering yang awalnya 10.000 nolnya 4 dipangkas menjadi 10 rupiah misalkan. Nah, pemangkasan tersebut tanpa diikuti oleh penurunan harga-harga barang. Yang tadinya bakso harganya 10.000, ketika ada senering harga bakso tetap 10.000, sedangkan uangnya turun dari 10.000 menjadi 10 rupiah. Rugi kan? Rugi banget, dan itu merupakan krisis perekonomian yang sangat-sangat menakutkan. Pernah terjadi nggak di Indonesia? Pernah. Dulu pada tahun 98 itu terjadi krisis moneter di mana terjadi senering dari pemerintah. Dan pemotongan nilai mata uang tersebut sangat-sangat merugikan masyarakat sehingga daya beli masyarakat itu menurun. Bayangin aja ya, kalian punya uang 10.000. Kemudian misalkan seneringnya dipangkas menjadi 30. Jadi cuma 10 rupiah. Sedangkan harga bakso tetap 10.000. Kalian harus gunakan berapa lembar 10.000 untuk bisa membeli satu buah bakso gitu loh. Itu adalah kondisi perekonomian yang benar-benar krisis moneter. Nah, itu adalah 3 istilah dalam perekonomian: inflasi, redenominasi, dan senering. Ibu harap kalian bisa paham dari penjelasan Bu Velia ini. Nah, seperti biasa di akhir video ini Bu Velia akan memberikan kuis buat kalian. Sedikit kok, cuma ada 3 kuis aja. Kuis yang pertama adalah kalian harus mereview video ini dari awal sampai akhir. Apa sih yang Bu Velia diskusikan, apa sih yang Bu Velia bahas di video ini. Silakan kalian review menggunakan bahasa kalian sendiri, tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing, di buku bisnis online. Kalian review isi dari video ini dari awal sampai akhir. Oke? Kemudian, hasil review kalian yang sudah kalian tulis di buku kalian masing-masing, silakan kalian japri ke Bu Velia via WhatsApp. Oke? Untuk kuis yang kedua dan ketiga, proses pengumpulannya adalah silakan kalian jawab secara voice note dan dikirim secara japri via WhatsApp ke Bu Velia. Oke, kuis yang kedua adalah Bu Velia ingin bertanya nih kepada kalian. Saat ini kita sedang berada di masa pandemik COVID-19 atau pandemik corona, di mana virus corona sudah mulai menyebar secara universal. Nah, kita tahu bahwa keberadaan masker, hand sanitizer itu sudah mulai langka. Jikapun ada, pasti harganya melambung tinggi banget. Harganya naik cukup mahal. Yang awalnya 25.000 per box itu bisa menjadi 250.000 atau bahkan lebih per boxnya. Hampir 10 kali lipat itu harganya naik. Nah, pertanyaannya adalah apakah kenaikan harga masker dan hand sanitizer itu bisa dikatakan contoh dari inflasi? Apakah kenaikan masker tersebut dapat dikatakan inflasi? Jawabannya ya atau tidak. Masing-masing jawaban silakan kalian berikan alasan atau justifikasi mengapa kalian menjawab iya, mengapa kalian menjawab tidak. Oke? Dan untuk kuis yang ketiga adalah seperti yang sudah Bu Velia jelaskan terkait dengan redenominasi dan senering. Manakah di antara keduanya yang lebih membuat perekonomian kita hancur? Apakah redenominasi ataukah senering? Atau bahkan dua-duanya? Silakan berikan jawaban kalian, versi kalian, sesuai pendapat kalian, gunakan bahasa kalian sendiri. Dan kalian voice note ke Bu Velia untuk kuis nomor 2 dan nomor 3. Dan jangan lupa kalian harus memberikan justifikasinya mengapa kalian menjawab seperti itu. Oke, cukup sekian kuis dari Bu Velia. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa ya, dikerjakan sendiri. Dan Bu Velia tidak menerima hasil contekan apapun, karena Bu Velia menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Oke, good luck student.